Oke, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab robotika. Nah, kita masih lanjut dengan video sebelumnya. Kita ada sebuah studi kasus, yaitu mesin stamping yang memanfaatkan 3 buah silinder. Tadi sebelumnya sudah kita selesaikan dengan menggunakan hardwire control. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan kasus yang sama dengan menggunakan PLC? Nanti Anda bisa melihat bahwa antara hardwire control dan PLC kita sama-sama menggunakan bahasa ladder, sehingga nanti penyelesaiannya sama. Jadi teman-teman nantinya kalau sudah memahami tentang hardwire control, maka akan lebih mudah memahami tentang pemrograman PLC menggunakan diagram ladder atau bahasa ladder. Oke, mari kita lihat sebentar kasusnya. Jadi kasusnya adalah jika tombol start ditekan, maka jika ada benda kerja, maka silinder 1 akan mendorong benda kerja sekaligus mencekam. Ya, kemudian setelah selesai, maka silinder 2 akan turun untuk melakukan proses stamping. Terus setelah itu dia akan naik. Kemudian silinder 1 akan mundur. Kemudian silinder 3 akan mendorong benda kerja yang sudah jadi dan kemudian mundur. Jadi setiap kali tombol start ditekan dan ada benda kerja, proses akan berulang. Kita sudah menyelesaikan diagram elektroneumatiknya, di mana di sini 3 buah silinder single double acting dikendalikan oleh katup 5/2 single solenoid, ya. Di sini ada 1Y1, 2Y1 dan 3Y1 solenoidnya. Oke, kemudian identifikasi input kita, berarti kita ada 8 input mulai tombol start. Nanti untuk PLC kita hubungkan ke alamat input 00. Untuk 1B1 ke 01, 1B2 ke 02, 2B1 ke 03, 2B2 ke 04 dan seterusnya sampai 4B ke 07. Sedangkan outputnya kita mempunyai 3 output solenoid, ya. 1Y1 kita hubungkan ke 100, 2Y1 ke 100,01 dan 3Y1 ke 100,02. Oke, mari kita gambarkan input outputnya, ya. Jadi untuk kasus kita kalau menggunakan PLC, kita harus menggambarkan rangkaian input dan rangkaian output. Sedangkan nanti yang tadi kita gambarkan input dan output itu kita gambarkan di rangkaian input dan rangkaian output. Sedangkan prosesnya kalau tadi juga pakai kabel, yang sekarang nanti pakai program dengan bahasa ladder yang hampir mirip dengan skematik diagram bahasa ladder tadi untuk hardwire control. Oke, kita masukkan di sini karena nanti kita sensornya asumsi PNP, maka kamunya harus kita kasihkan ke negatif. Terus kita mempunyai tombol start, ya, tombol start yang ada di sini, berarti di sini adalah tombol start. Ya, ini adalah start. Kemudian 01 ini adalah 1B1, jadi kita gambarkan di sini 1B1, terus kemudian kita gambarkan ini 1B1, ini 2B1, 1B2, sorry 1B2, ya, 1B2, ini masuk ke sini, terus kemudian 2B1, terus kemudian 2B2, ya, terus kemudian 3B1, ya, terus kemudian 3B2, dan terakhir adalah 4B. Ya, rangkaian inputnya sudah kita gambarkan. Kemudian rangkaian outputnya, namanya kita hubungkan ke positif,
common kita hubungkan ke positif di sini. Terus kemudian ini adalah 1Y1. Ini adalah 2Y1. Sedangkan yang terakhir ini adalah 3Y1. Ya, input outputnya sudah selesai kita buat. Nah, tadi diagram sekuensial yang tadi kita gunakan untuk membuat di sini kita kita manfaatkan, terus kita modifikasi sebagian. Misalnya kalau tadi menghidupkan K, ini sekarang menghidupkan internal delay masuk di W00 dan seterusnya sampai W06. Ya, caranya membuat diagram sekuensial tadi kita sudah diskusi di video sebelumnya, Anda bisa melihat di video sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana kita menerjemahkan diagram sekuensial ini ke dalam program PLC kita. Oke, maka kita mulai dari yang ada di sini, start. Berarti nanti di sini kita mempunyai tombol start, alamatnya di 00. Terus kemudian yang berikutnya adalah 4B. Ya, 4B di sini alamatnya di 07. Terus kemudian 1B1 alamatnya di 01. Terus 2B1 alamatnya di 03. Dan terakhir adalah 3B1 alamatnya di 05. Kemudian terakhir kita membuat close. Ini dimatikan oleh reset yang terakhir, berarti di sini adalah W0.06. Ya. Kemudian di sini mengaktifkan adalah W00. Berarti di sini W0.00. Oke, kemudian kita lecing di sini. Lecingnya pakai W0.00. Ini sudah selesai kita buat. Ya. Terus sekarang kita yang berikutnya ini, ya, 1B2 mengaktifkan W01, berarti 1B2 adalah 02. Terus kemudian ini memberi syarat di sini. Ini saya buat agak maju nanti supaya bisa kita manfaatkan. Ya. Ini adalah latching kedua W0.01, ini W0.00, ini adalah W0.01. Ini sudah selesai kita buat. Ya. Kemudian yang ada di sini 2B2 dihubungkan ke 04, maka di sini 0.04. Ini memberi syarat ke sini. Ini W0.01 mengaktifkan W0.02. Ini sudah selesai kita buat. Kemudian 2B1, ya, 2B1 03. Ini kita latching W0.02. Ya. Tadi ini 2B1 ya, W2B1 mengaktifkan 03, maka kita buat latchingnya. Ya, 2B1 0.03. Ya. Terus kemudian syaratnya adalah ini W0.02 mengaktifkan W0.03, di latching di W0.03. Ini sudah selesai kita buat. Ya, terus kemudian ini 1B1. Nah, 1B1 itu adalah 0.01. Ya.
Terus kemudian diberi syarat ini W0.03, ini W0.04, ini W0.04. Ya, sudah selesai kita buat di sini. Ini sudah selesai kita buat. Sekarang yang ini 3B2, ya, saya buat di sini. Ya, 3B2 adalah 0.06. Ya, kemudian ini syaratnya adalah W0.4 mengaktifkan W0.05. Ini W0.05. Ini sudah selesai dibuat. Oke. Nah, sekarang yang terakhir ini 3B1. 3B1 itu 005. Kita buat programnya, ya, 0.05. Syaratnya adalah ini W0.05, ini W0.06, ini W0.06. Ya, oke, ini sudah selesai kita buat. Sekarang kita outputnya, ini W0 mengaktifkan 1Y1 itu 100,000. Maka di sini outputnya W0.00 ini mengaktifkan 100,000. Ini 1Y1. Ya, ini sudah selesai kita buat. Nah, sekarang yang kedua ini W01 mengaktifkan 2Y1. Berarti di sini W0.01 mengaktifkan 100,001. Ini 2Y1. Oke, ini sudah selesai kita buat. Nah, sekarang ini 2Y1 dimatikan oleh W02. Maka di sini ada plus W0.02 mematikan 2Y1. Ini sudah selesai kita buat. Ini W03 mematikan 1Y1. Maka di sini W0.03 mematikan 1Y1. Ini sudah selesai kita buat. Sekarang ini W04 menghidupkan 3Y1. Maka di sini ini 3Y1, ini W0.04 mengaktifkan 100,02 3Y1. Ini sudah selesai kita buat. Dan terakhir adalah 3Y1 dimatikan oleh W05. Oke. Programnya PLC kita sudah selesai. Jadi mulai dari elektroniknya, identifikasi input output, rangkaian input output, diagram sekuensialnya, kemudian menerjemahkan diagram sekuensial ke dalam diagram ladder. Oke, demikian cara sederhana, cara mudah untuk membuat program PLC untuk penyelesaian kasus sekuensial, di mana kita nanti sekuensial untuk mesin stamping. Semoga bermanfaat. Terima kasih.